Halo, selamat saudara-saudara. Kita kembali berjumpa dalam program Rumah Pemilu selama 1 jam ke depan. Kami berhadirkan beragam informasi seputar Pilkada serentak 2024 dan juga dinamika politiknya. Bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama datang dari Ketua DPP PKB Daniel Johan yang menanggapi kritikan soal langkah DPR merevisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Menurut Daniel, perubahan One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung bukan sebagai bentuk akomodasi politik. Daniel menegaskan siapa saja yang akan mengisi Dewan Pertimbangan Agung ditentukan Presiden terpilih. Meskipun demikian, Daniel menyebut DPR akan menerima masukan dari berbagai pihak seperti dari ahli maupun dari masyarakat. Untuk Dewan Pertimbangan Agung nanti kita lihat masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari para ahli, dari para pengamat ya. Nanti kita matangkan dan kita rumuskan bersama. Kalaupun nanti DPR akan dibentuk kembali, saya rasa ini bukan untuk kepentingan 1-2 pihak. Karena bagaimanapun nanti tentu presiden terpilih akan melibatkan memang orang-orang yang tepat, orang-orang yang terbaik agar bisa memberikan kontribusi dalam rangka memperkuat pembangunan nasional ke depan. Ketua DPR RI Puan Maharani memperingatkan agar revisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut, Puan juga mengklaim RUU One Team Press ditujukan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan yang bertugas membantu Presiden. Puan juga belum bisa memastikan nama atau status Dewan Pertimbangan itu secara pasti. Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Bagaimana, seperti apa, ini harapannya itu adalah penguatan dari Watim Press. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya, bagaimana bentuk dari lembaga tersebut, ya nanti kita lihat pembahasannya, kan sekarang ini baru masuk dalam paripurna, pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Sebelumnya dalam rapat paripurna, 9 fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang One Team Press sebagai usulan inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus menyebut usul RUU berasal dari Badan Legislasi DPR RI. Lodwig juga menjelaskan rancangan undang-undang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press. Terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI yang telah dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Partai Persatuan Pembangunan P3 akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jawa Timur. Deklarasi dukungan akan digelar di kantor DPP P3 di Jakarta sore ini. Sebelumnya Khofifah sudah resmi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat hingga Partai Amanat Nasional. Lebih lengkap soal dukungan resmi dari P3 ke pasangan Khofifah Emil Dardak akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, selamat sore. Apa yang kemudian jadi pertimbangan P3 untuk mendukung pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur?
Ya, selamat siang Maidop dan juga saudara. Kalau misalkan kita mengutip pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Wilayah begitu ya, dari Partai P3 begitu yang mengatakan bahwa sebetulnya ada 3 hal yang menjadi alasan dari P3 ini kemudian untuk merekomendasikan nama Khofifah dan juga Emil Dardak pada pemilu 2024 nanti, di mana alasannya ini adalah yang pertama tentu terkait dengan elektabilitas dari Khofifah dan juga Emil Dardak yang saat ini cukup tinggi di Jawa Timur, dan kemudian adalah ini terkait dengan P3 pada periode sebelumnya, artinya pada pemilu 2019 juga telah mendukung dari Emil Dardak dan juga Khofifah, dan kemudian saat ini ingin melanjutkan dukungannya terhadap Khofifah dan juga Emil. Dan kemudian yang terakhir yang adalah disebut Khofifah ini dinilai memiliki darah hijau. Apa yang dimaksud darah hijau ini adalah artinya dari Khofifah ini masih memiliki darah kekerabatan dengan Kiai Haji Mashkur Hasim yang cukup populer di Jawa Timur. Jadi inilah kemudian 3 alasan yang menjadikan DPW P3 kemudian menyebutkan ataupun merekomendasikan nama Khofifah dan juga Emil Dardak ke DPP pusat dari Partai P3. Dan saat ini kami masih menanti konferensi pers ataupun pernyataan resmi dari DPP P3 yang saat ini akan segera begitu mendeklarasikan dukungannya terhadap Khofifah dan juga Emil Dardak. Sebelum P3 juga menyatakan deklarasi dukungan terhadap Khofifah dan juga Emil Dardak, sebelumnya ini juga ada beberapa partai yang sudah menyatakan sikapnya terkait dengan pilkada di Jawa Timur, yakni adalah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan juga PAN yang sudah bulat begitu dukungannya terhadap Khofifah dan juga Emil. Namun pertanyaannya bagaimana dengan poros lain? Saat ini kita juga masih menanti begitu terkait dengan sikap dari partai-partai lainnya seperti PKS, Nasdem, dan juga PKB. Ini akan seperti apa nanti dinamika politik di Jawa Timur? Apakah akan 2 poros atau seperti apa? Kita juga masih menanti saat ini, Maidot. Deklarasi dukungan dari P3 kemudian semakin memperkuat koalisi partai yang akan mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur, dan juga masih dinanti siapa nanti yang akan menjadi rival pasangan Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Patut dinanti. Terima kasih melaporkan langsung dari kantor DPP P3 jurnalis Kompas TV Fedri Skananda. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi kericuhan mewarnai sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah di DPR atau di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat pagi tadi. Kericuhan terjadi saat pembahasan soal pemilihan pimpinan DPD.